Ngerti nggak sampai? Siapa punya usaha kayu, itu lebih lagi. Bukan engkaumu yang buat hutan itu, ingat baik-baik. Betul? Tuhan yang buat hutan itu. Lalu saudara bisa kaya gara-gara membabati hutan itu. Terus sombongnya luar biasa. Yang punya perusahaan kain, punya perusahaan kertas sama. Siapa yang numbuhkan kapas sampai bisa ditenun? Siapa yang bisa membuat ulat sutra yang menghasilkan sutra? Siapa yang buat macam-macam untuk bahan kertas? Ingat itu. Betul nggak saudara? Tidak ada suatu pun penghasilan yang akarnya tidak berasal dari yang satu itu. Maka itu medit, awas kamu. Karena semua itu pinjam. Dengar yang kaya karena sarang burung. Rungokno saiki ya dalam nama Yesus. Kalau enggak ada manuk ngiler gak soge kon. Jaga no ileri manuk iso soge sombongi. Tahu diri kamu. Ngerti? Kalau enggak ada burung yang mengeluarkan air liurnya, enggak akan kaya orang yang punya sarang burung. Sungguh bisnis sarang burung itu yang paling gampang sebetulnya. Enggak perlu ngingoni. Seorang ngasih makan apa pada burung walet itu? Oh, dia cari makan sendiri. Paling orangnya cuma bangunkan rumah aja. Tinggal tunggu burung ngiler. Kalau saya Tuhan model sesuai kayak saya, tak walik. Hei manuk ojo ngiler, nguyu wae. Saya bilang begitu. Biar tahu rasa itu orang. Loh betul nggak? Kalau burung nggak ngiler terus kencing, mau apa kamu? Maaf ya. Maka itu jangan sombong. Kaya, ngutang aja sombong. Maaf. Semua kita pinjam dari dia. Ayo yang punya toko emas jual emas lebih lagi. Siapa buat emas itu? Apa makmu? Maaf. Emas sudah ada jutaan tahun yang lalu sebelum kita lahir. Semua itu berasal dari Tuhan. Enggak ada satupun yang milik kita. Ingat orang-orang kaya. Itu semua pinjam. Ingat itu. Maka seharusnya kalau kita sadar bahwa semua itu pinjam. Ketika yang punya minta balik. Jangan kamu simpan. Kembalikan. Ini cara hidup kita. Ayo kita lihat. 2 Korintus 8 ini dahsyat. Saudara katakan amin. Tapi bukan untuk diri sendiri. Selalu untuk orang lain. Ingat itu. Ayat pertama saya mulai baca. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Awas, awas yang pelit tutup kuping. Bahaya ini nanti. Saya nggak tanggung jawab kalau terjadi sesuatu. Selagi diapakan, dengan apa, dalam bagaimana. Ayo, jujur saudara. Mendengar kata dicobai saja, sudah aduh. Ini dengan berat. Yang kedua, dengar kata penderitaan saja, aduh sudah remes rasanya. Tapi mereka mengalami berbagai penderitaan. Lihat kontradiksinya. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan. Ayo baca sama-sama. Bagaimana kondisi mereka? 1, 2, 3. Sukacita mereka meluap. Loh kok gak ada yang ngamen? Saya tanya, bisa ngalami ini? Loh cepet jawaban. Jangan munafik loh. Saya doa siang ini. Praktekkan semuanya ini Tuhan. Ayo, bisa sukacita enggak? Ini yang saya kagum saudara. Bagaimana mungkin gereja yang mengalami pencobaan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Enggak masuk akal. Hari ini saya akan bongkar. Ada 90% lebih orang Kristen sukacitanya itu tergantung uang.
Dengar baik-baik. Sampai anak-anak di rumah dan anjing pun ngerti kapan mama papa punya uang dan majikan ini punya uang. Anjingnya aja ngerti. Maka itu yang begini bertobat hari. Jadi kalau pulang ke rumah manis-manis, nutup pintu mobil baik-baik, terus siul-siul nyanyi-nyanyi, anjing cuma ngelirik, oh lagi punya duit, dia diem lagi. Tapi kalau pulang rumah, pintu mobil dicuder, nendang kelondang sana, anjing langsung cari kolong meja, lagi gak punya duit. Aja ngguyu rek, periksa hatimu saiki. Ayo, kapan sukacita kita meluap? Ketika kita dalam berbagai penderitaan dan dicobai dengan berat. Ayo jujur. Gereja di Makedonia luar biasa. Dan ini belum selesai. Lihat kalimat terakhir ayat 2. Hebat saudara. Dan meskipun mereka bagaimana? Coba bayangkan. Sudah dicobai dengan berat. Di dalam pelbagai penderitaan. Ditambah lagi sangat miskin. Saya mau tanya kepada saudara. Firman ini benar atau bohong? Nah jawab. Paulus ngomong benar atau dia ngomong bohong? Benar. Tapi logika saya nggak bisa terima. Mana mungkin ada kondisi dalam pencobaan yang berat. Pelbagai penderitaan dan sangat miskin, sukacita bisa meluap. Tapi ini firman Tuhan dan pasti bisa. Ayo kita alami ini, tanya diri kita, apa yang kita alami sekarang? Saya percaya belum seberat mereka. Kalau saya pakai istilah ungkapan bahasa Indonesia begini, saudara pernah dengar ungkapan bahasa Indonesia untuk menggambarkan orang yang celaka betul, sudah jatuh ketimpa tangga. Kalau mereka diteruskan ini, sudah jatuh ketimpa tangga, tangganya tangga besi. Dan dalam kondisi seperti itu, ayo kita baca bareng-bareng mereka itu bagaimana. Kalimat terakhir, cepat. 1, 2, 3. Namun mereka apa? Kaya dalam apa? Ayo, sing sugi-sugi medit awas kon yo. Yang sangat miskin saja bisa kaya dalam kemurahan. Catat firman ini. Orang ngawur. Suka maksa Tuhan. Memberkati dirinya dan keluarganya. Tapi lupa. Apa yang Tuhan ingin kerjakan selanjutnya. Bertahun-tahun saya merenungkan firman ini. Bagaimana mungkin. Kondisi yang begitu berat. Berbagai penderitaan, pencobaan berat, sangat miskin. Tapi sukacita meluap dan mereka kaya dalam kemurahan. Maka saya punya kalimat gara-gara ayat 22 Korintus 8. Catat kata-kata ini. Ternyata begini. Apabila seseorang tidak mempunyai apa-apa. Dengar. Apabila ada seseorang tidak mempunyai apa-apa. Ternyata orang itu tidak boleh dikatakan tidak bisa memberi. Saya ulangi. Seseorang yang tidak punya apa-apa. Itu tidak boleh dikatakan tidak bisa memberi. Lebih-lebih yang punya apa-apa. Awas kamu. Ternyata orang yang tidak punya apa-apa. Dia akan tetap punya sesuatu. Setuju? Catat katanya. Apabila ada orang tidak punya apa-apa, dia akan tetap punya sesuatu. Betul? Nah, sesuatu itu yang kita harus bisa berikan. Saya baca bukunya Joel Osteen, bagus sekali. The Best Thing of Life. Now, ada bahasa Indonesia yang cari. Saya belum pernah beli buku seperti buku itu, banyak saya beli, puluhan, saya bagi kepada teman-teman saya untuk baca. Dan begitu Joel Osteen menulis begini. Satu kali dia khotbah karena dia pendeta. Soal memberi.
Bukan memberi untuk gereja, untuk enggak, dia memberi untuk orang lain.